Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat tinggu nalatai, salam sujud kerendem malempang. Nah, kawan pari semandaya menyukai banget dan YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Sekarang saya lagi pengen membahas masalah minyak bintang. Jadi, kenapa sahabat saya, saudara saya semuanya yang menonton YouTube-nya Dewi Rantian Intan, karena gini. Banyak orang yang salah menyangka, salah mengira dengan namanya minyak bintang. Sebenarnya ada yang tanya saya, Nyai, minyak bintang itu apa sih? Nah, saya kasih tahu bahwa minyak bintang itu adalah minyak yang biasa dipakai orang bila orang yang sangat kepepet betul-betul. Seperti kepepet kenapa? Kecelakaan, badan dia remuk, udah nyawa dia kata orang sudah ngep-ngepan udah mau waktunya. Setelah itu orang yang dibacok, luka bacokan atau luka apa, itu hanya mereka itu yang bisa memakai minyak bintang itu. Karena gini, pernah cerita juga khasiatnya gimana sih? Itu khasiatnya luar biasa. Minyak bintang itu sangat luar biasa khasiatnya. Karena ini sahabat saya, pengalaman dari keluarga saya sendiri. Saya tidak mau menceritakan dari orang lain. Saya menceritakan keluarga saya sendiri. Ada dulu om saya, keluarga saya, dia itu dulu jatuh dari satu tempat yang sangat tinggi, sahabat saya. Tinggi betul. Dan dia itu jatuh ke tanah dari atas itu seperti terbang aja, jatuh terbang. Dan tidak ada satupun luka, tapi ternyata di dalam itu, sahabat saya, tulang dia patah, di dalam ada yang sobek atau jantung apa paru-paru, saya kurang paham ya, saya lupa itu karena itu kejadian yang sangat lama sekali. Nah, itu dibawa ke rumah sakit, bukan di Kalimantan, bukan di Palangkaraya, dibawa ke Banjarmasin. Saat di situ dokter mau operasi itu, tapi keluarga mengatakan suruh tunggu dulu, tunggu aja sampai besok. Kenapa? Karena sahabat saya, karena keluarga kita lagi membawa minyak bintang ini untuk ke Kalsel. Sampai di rumah sakit, rasanya sore, sampai minyak itu sore, lalu diteteskan di mulut. Setelah itu dia ditetesin di mulut. Setelah itu malam ditinggalkan saja, suruh dia sendiri di situ, dibiarkan di situ, ditutup pakai kain biasa, nggak ditutup semuanya badan, cuma ditutup biasa. Setelah itu sahabat saya, yang anehnya di saat malam itu tulang-tulang ini semua menyatu. Itu tulang-tulang itu menyatu semua dan bunyi kretak dan dia nyambung sendiri. Ini kejadian yang nyata, saya nggak bohong itu. Setelah itu paginya di rongsen sama dokter pun bingung kenapa kok bisa menyambung. Nah itulah sahabat saya, itulah manfaat minyak bintang itu. Seandainya orang yang dibacok, yang udah mau waktunya, mau meninggal, lukanya luar biasa parahnya, itu akan dikasih minyak bintang, dia akan kembali sehat. Tapi luka ya tetap dioperasi, tetap dijahit, tetap nggak mungkin langsung menyatu, sahabat saya. Kulit itu nggak akan mungkin menyatu, tapi harus tetap digunakan dengan dokter untuk menjahit atau apapun seperti itu. Tapi jangan sembarang guna minyak bintang, sahabat saya, karena banyak orang yang tidak paham. Jangan kita sembarangan ambil. Jangan merasa kita, oh ya udah itu minyak bintang, saya mau siap buat saya simpan di rumah saya. Saya simpan di rumah untuk persiapan, siapa tahu ada apa. Nggak boleh, sahabat saya. Karena minyak bintang itu hanya digunakan kepada orang yang butuh seperti yang saya ceritakan ini tadi. Karena pernah kejadian juga, sahabat saya, minyak bintang itu, kalau kita belum kena kecelakaan atau orang itu belum terkena musibah, tidak boleh membawa minyak bintang itu atau memelihara minyak bintang itu. Kenapa sahabat saya? Kenapa? Dia pasti akan kecelakaan atau dia akan terkena seperti yang harus digunakan minyak bintang itu. Akhirnya minyak bintang itu digunakan untuk buat dia. Bila mana dia kuat atau ke keluarga dia, seperti itu sahabat saya. Jadi minyak bintang itu tidak boleh dipakai untuk sembarangan. Seperti itu. Tapi ada juga yang bertanya, Nyai, kalau minyak bintang itu dikasih, umur dia akan panjang? Oh enggak, sahabat saya. Om saya waktu itu pun mungkin 2 tahun setelah itu, dia udah sempurna, sudah sehat semuanya full. Tapi akhirnya meninggal juga. Kenapa? Umur
nyawa itu udah takdir Allah Ta'ala. Mungkin hanya minyak bintang itu hanya menambah umur dia untuk 2 tahun saja. Seperti itu. Tapi ada juga orang yang pakai minyak bintang, lama umur dia. Kenapa? Karena takdir dia masih lama. Seperti itu. Karena takdir itu yang menentukan hanya Allah Ta'ala. Sama pernah kejadian juga sahabat saya, ini orang terdekat saya juga. Dia mempunyai minyak bintang, keluarga dia atau kakek ya yang mempunyai minyak bintang. Itu minyak bintang itu dikasih kepada anak-anak dia. Satu-satu dikasih. Mungkin ini untuk menjaga. Orang tuanya ini memikirkan untuk menjaga, takut ada suatu kejadian apapun kepada anak-anak dia atau cucu-cucu dia, makanya dia memberikan minyak bintang itu kepada anak-anaknya dia. Suatu hari, sahabat saya, kejadian, anaknya yang satu merasa minyak ini tidak ada manfaatnya. Mungkin dia merasa, udah buat apalah, akhirnya minyak itu dibuang sama dia. Ternyata sahabat saya, minyak ini mungkin karena mereka yang diberikan ini minyak ini kan mereka belum pernah terjadi kecelakaan atau terkena musibah apapun, belum sama sekali sahabat saya. Mereka pergi mau mendatangi saudara dia yang meninggal. Dan mereka ini semua mempunyai minyak bintang, saudara saya. Tapi ada satu saudaranya yang dia membuang minyak itu. Akhirnya mereka pergi mau melayat ke tempat saudaranya yang meninggal. Tidak disangka sahabat saya, musibah datang. Yang mereka ini yang mendatangi, melihat di saudaranya ini, akhirnya semua meninggal sahabat saya. Dengan kecelakaan. Kecelakaan juga sahabat saya. Makanya saya bilang, minyak bintang itu tidak bisa sembarangan digunakan. Hati-hati, karena dipakailah untuk orang-orang yang memang butuh. Tapi mungkin karena sebab minyak itu mungkin juga sudah takdir Allah Ta'ala, kan kita tidak tahu. Tapi terjadilah seperti itu. Karena pernah juga orang yang mempunyai minyak bintang itu, sahabat saya, pernah juga terjadi di Kalimantan. Orang punya, dia tidak ada apa-apa pun. Akhirnya anak dia dibacok sampai luar biasa. Bacokannya tidak satu, sahabat saya, banyak sekali bacokan. Akhirnya minyak bintang itu akhirnya digunakan kepada anaknya itu nih, diteteskan. Seperti itu. Jadi karena minyak itu dipakai untuk mengobati orang yang terkena musibah kecelakaan, musibah dibacok, musibah yang memang mungkin yang sangat fatal sekali. Seperti itu sahabat saya. Jadi minyak bintang itu memang benar-benar luar biasa. Bagi saya mengerti. Semungkin semua orang spiritual Kalimantan tahu minyak bintang apa, seperti itu. Jadi kita tidak pernah sembarangan menggunakan minyak bintang itu, tidak sembarangan sama itu. Seperti itu. Dan juga minyak bintang itu bisa dipakai berapa kali, Nyai? Minyak bintang itu bisa dipakai berkali-kali. Tapi kalau orang yang sudah menggunakan minyak bintang itu, ya mungkin dia tidak akan mungkin kecelakaan lagi, seperti itu. Jadi cukup, biasanya bisa dipakai berkali-kali. Tapi itu kan minyak, disimpan di botol, tidak sembarangan seperti itu. Makanya minyak bintang itu memang bermanfaat, memang berguna bagi orang yang butuh. Tapi kalau kita tidak butuh, tidak perlu. Kenapa? Buat apa? Kecuali orang yang butuh baru boleh menggunakan. Kalau kita tidak butuh, buat apa kita harus pelihara itu? Seperti itu. Ya, orang bisa mendapat minyak bintang gimana ya, Nyai? Wah, ini orang mendapat minyak bintang itu tidak gampang. Susah dapatnya di Kalimantan. Ada orang-orangnya yang memelihara itu, yang menjaga itu, yang mengurus minyak itu. Kenapa? Pasti mereka pernah terjadi sesuatu dengan mereka. Seandainya mereka ada pernah kejadian apa, atau mereka pernah terluka, atau pernah kecelakaan, berarti mereka itu mempunyai minyak bintang itu. Jadi mengambilnya tidak sembarangan langsung ambil langsung kasih, sahabat saya. Tidak sembarangan. Biasanya itu dengan ritual, dengan cara ini, ada ritual sedikit, ada sajian apa yang perlu diserahkan, maka minyak itu nanti dibagikan kepada orang yang memang membutuhkan. Biasanya seperti itu. Makanya minyak bintang itu tidak sembarangan dapat, tidak sembarangan dijual, dan tidak sembarangan ditunjukkan kepada siapapun. Karena minyak bintang itu hanya digunakan kepada orang-orang yang butuh saja. Itu sahabat saya menceritakan masalah minyak bintang ini. Karena minyak bintang ini banyak sahabat saya yang kejadian yang orang-orang yang sudah waktu udah kata orang udah hancurnya luar biasa badannya, remuknya bagaimanapun sahabat saya. Kalau udah ditetesin sama minyak bintang,
tulang yang hancur pun bisa jadi menyatu. Tapi digunakan kepada orang yang memang butuh seperti itu. Kalau kita ndak ada macam-macam, lebih bagus kita ndak usah pelihara. Dan juga banyak sekarang minyak bintang yang palsu. Karena minyak bintang yang asli, sahabat saya, tidak sembarangan itu. Tidak sembarangan orang memberikan minyak bintang ini buat kamu. Dan tidak dijual belikan minyak bintang itu. Tidak pernah dijual belikan. Karena minyak bintang itu akan diberikan kepada orang yang butuh. Dan itu pun biasanya yang memegang minyak bintang itu orang yang sudah sepuh-sepuh. Yang pernah terjadi sesuatu dengan mereka. Kalau diperjualbelikan, enggak. Tidak pernah dijual belikan minyak bintang itu. Orang mengambilnya pun dengan syarat. Orang yang punya itu dia akan tanya, ini kamu gunakan buat siapa? Buat apa? Kalau dia bilang ini karena ada keluarga saya yang lagi kecelakaan atau lagi kena musibah, dia akan bagikan itu. Tapi kalau orang yang belum kena musibah, dia tidak akan mau memberi. Jadi gini sahabat saya, ada yang bertanya, Nyai, minyak bintang itu kok bisa menyatukan tulang-tulang atau menyatukan yang sudah hancur remuk di badan itu kok bisa menyatu? Kenapa? Kok bisa cuma diolesin minyaknya aja bisa menyatu? Jujur sahabat saya, di dalamnya ada kodamnya, ada ruhnya. Seperti itu, ada ruhnya. Ruh itulah, ada satu ruh di dalam itu, ada makhluk astral atau kodamnya yang di dalam itu yang akan menyatukan tulang-tulang, menyatukan yang luka-luka ini supaya bisa bersatu. Seperti itu sahabat saya. Dan itu pun waktu saya bertanya dengan keluarga saya, waktu ditetesin minyak bintang itu di mulut gimana? Dia tidak rasa apa-apa, tapi anehnya katanya sahabat saya, di saat malam itu tulang-tulang itu menggeliat sahabat saya, dan itu keringat itu bercucuran luar biasa katanya. Menggeliat, tulang-tulang itu menggeliat, kretek seperti itu. Saya tanya dengan om saya, dia bilang seperti itu. Jadi dia itu sahabat saya, karena itu tidak boleh ditunggu juga, waktu setelah ditetes minyak bintang ditinggalkan aja. Setelah ditinggal itu minyak bintang itu bekerja di saat malam, makanya dibilanglah minyak bintang. Kenapa? Karena dia bekerja di saat malam hari. Tidak ada minyak bintang itu bekerja di saat siang hari, tapi dia bekerja di saat malam. Tidak segampang seperti yang orang bilang. Ada juga yang mengatakan bahwa ada orang datang bertanya sama saya juga, ya cari dong minyak bintang supaya minyak bintang tuh katanya bisa dijual belikan. Sebenarnya tidak bisa. Sahabat saya, minyak bintang itu tidak dijual belikan karena itu akan disyaratkan kepada orang yang butuh. Karena minyak bintang itu susah juga didapatkan. Dan orang yang punya minyak bintang juga tidak akan mau menjual minyak itu. Karena dia pasti akan memberi kepada orang itu. Karena orang itu pasti butuh. Butuh orang kalau udah cari minyak bintang itu, sahabat saya, orang yang sudah luar biasa keluarganya butuh. Karena mau menyelamat nyawa orang yang terluka ini tadi, yang terkena musibah itu biasanya seperti itu. Makanya orang itu akan memberikan minyak bintang itu. Itu sahabat saya menceritakan masalah minyak bintang. Semoga ini menjadi suatu pelajaran buat kita. Saya membagi pengalaman ini buat kita semua sahabat saya, supaya kita tidak salah gunakan minyak itu dan tidak sembarangan percaya dengan minyak. Oh ini minyak bintang, kata orang dijual bisa dibeli dengan harga ini. Nah, itulah sahabat saya. Saya cuma menjelaskan buat siapapun sahabat saya menonton YouTube saya, Nyai Dewi Rentian Intan. Jangan lupa sahabat saya subscribe, like dan komen. Saya tunggu komen kalian. Dan jangan lupa sahabat saya, kalau kalian komen di situ boleh kasih komen yang mengatakan bahwa Nyai hari ini kita mau bahas ini dong, tolong dong dibahaskan ini. Saya akan bahas buat kalian sahabat saya. Terima kasih banyak. Bila mana ada salah kata saya, ada ucapan saya yang kurang mengenakan buat kalian, atau pembahasan yang mungkin kalian merasa kurang nyaman dengan pembahasan saya minta maaf banget. Tolong dimaafkan, mungkin namanya manusia punya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.